Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul ya dalam satu pengajian yang memang sudah kita rutinkan, dan semoga ini menjadi sarana untuk totalitas kita untuk hijrah ya, dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari lebih baik jadi yang terbaik. Semoga dimudahkan semua oleh Allah SWT. Salam dan sholawat senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, ini kita bicara tentang menjomblo ya. Menjomblo itu kalau bahasa Indonesia apa kira-kira? Menyendiri. Atau membujang, tepatnya yang mana? Membujang dan menggadis gitu ya. Oh iya kan, kalau laki-laki bujang, kalau perempuan jadi kan membujang dan menggadis gitu ya. Jadi jomblo itu ternyata, ini perlu kita pahami ya, bahwa ternyata jomblo itu ada sisi positifnya loh. Sisi positifnya jomblo. Ada 7 manfaat dari jomblo. Tapi saya ingin sampaikan gini, jomblo itu sebenarnya gini. Angkat tangan yang jomblo. Angkat tangan yang jomblo. Kabeh euy. Bener. Luar biasa. Itu ada yang enggak turun-turun gini ya, terus. Baris hare. Ya, saya ingin sampaikan, jomblo itu sebenarnya bagi yang masih sekolah gitu ya, yang masih mahasiswa, jomblo itu bukan berarti nggak laku loh. Ya, jomblo itu bukan berarti tidak laku. Jomblo itu adalah pilihan. Jomblo adalah pilihan. Jadi kalau ada orang ledek jomblo, lo bilang aja EGP. Apa EGP? Emang gue pengen. Kan tadi pilihan. Emang gue pikirin, emang dipikirin udah gitu kan. Yang bener emang gue pengen. Lu mau apa? Jomblo gue, lu yang sirik. Iya kan? Kadang-kadang kita nggak kuat di situ mental kita kayak kita menjomblo. Kenapa? Karena emang tarikan godaan dari teman-teman tuh dahsyat lah. Tarikannya kamu kalau dia misalnya bawa pasangannya begitu kan di depan kita, demonstratif banget, coba. Iya, dikira gue makhluk halus gitu, nggak dianggap kehadirannya, banyak gitu. Ya, sebenarnya jomblo itu adalah memang bagaimana kita bisa punya mental yang kuat gitu. Karena apa? Kemanfaatan jomblo itu yang pertama itu adalah dia akan terhindar dari kemaksiatan. Betul nggak? Saya nanya, punten. Saya nanya ini ke para laki-laki, berapa persentase peluangnya dari pacaran terjadi perzinahan? Berapa persentasenya peluangnya? 100%. Subhanallah. Untuk yang di belakang, para muslimah, para sister, wah gaya ngomong sis. Kalau ada laki-laki mengatakan cintanya kepada ente, ya, kepada anti, bahasa Arabnya anti ya. Saya terus terang kalau ngomong sama perempuan paling anti gitu loh. Betul? Iya, anti mau kemana gitu ya. Kabar gimana anti? Anti itu bahasa Arab artinya ente. Ente bahasa Arab juga ya. Antinya kamu. Para muslimah, kalau misalnya ada laki-laki menyatakan cintanya kepada muslimah dan belum siap nikah, saya sarankan tolak dengan tegas. Kenapa? Tadi dibilang otaknya 100% zina tuh. Ngaku tadi kan ngomong. Iya kan? Yang di belakang bilang, gua nggak ngomong. Justru itu yang bahaya tuh. Tidak terus terang, tidak gentle. Ya itulah dia. Iya nggak? Kenapa? Kan gitu. 100% men. Berarti bisa nggak? Saya nanya ke Putri. Berarti bisa nggak? Perzinahan itu dikatakan, pacaran itu dikatakan mendekati zina. Bisa kan? Bisa ya?
Oke, saya nanya ke Putri, ente Putri. Bisa ya? Bisa. Nah, itu suaranya keluar, bisa. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Kalau Allah melarang mendekati zina, kalau memang pacaran sama dengan mendekati zina, berarti Allah melarang. Allah melarang? Ngomong aja, nggak usah malu-malu. Allah melarang? Tuh, berarti selesai acara ini yang punya pacar putus, oke? Oke? Setuju? Allahu Akbar. Tapi biasanya malah laki-laki yang setuju. Lihat, saya nanya ke laki-laki, siap putus? Tuh, tarik, lihat. Saya nanya ke Putri, Putri siap putus? Tuh beda suaranya kan? Masih terdengar, lebar. Naon lebar, encan ge acan. Kalau lelaki curiga gua. Siap putus? Siap. Asik nengan dari nu anyar euy. Satu lagi, siap putus? Siap. Aing mah jomblo. Dauhan itu. Ya. Nah, ini yang terjadi. Ya, sebenarnya antara tadi saya katakan salah satu kemanfaatan jomblo itu terhindar dari kemaksiatan. Karena peluangnya dia nggak besar. Seorang sastrawan Perancis Rendel mengatakan, dari cinta yang suci menjadi cinta yang menyakitkan itu diawali dengan yang namanya perkenalan. Kalau sudah perkenalan, maka itulah pintu terbuka untuk terjadi hubungan seksual dari kenalan. Dan dia mengatakan cinta yang suci tadi bisa menjadi cinta yang menyakitkan ketika diawali dengan yang namanya ciuman pertama. Wanita kalau sudah cium dengan ciuman pertama, maka akan ada ciuman berikutnya. Maka saya berani mengatakan gitu ya, jomblo itu ya tadi, dia lebih baik. Kalau memang kita hijrah, ya. Tapi kalau nggak mau hijrah, tetap aja hidup adalah pilihan. Maka tadi jomblo adalah pilihan, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut, tegar aja kita. Ya nggak? Ya, satu, kemanfaatan coba tadi jauh dari berbagai perbuatan maksiat. Yang kedua, apa? Ibadah menjadi lebih fokus. Kalau jomblo, kalau nggak jomblo kebayanglah. Lagi sholat nih, Allahu Akbar, di sajadah muncul wajah lagi senyum. Nggak fokus. Di mana-mana ada dia. Sampai ada lagunya kan? Di dadaku ada kamu, di kamar mandi ada dia. Di mana-mana ada dia, sok coba. Selalu ada dia. Dan itu mengganggu banget kalau lagi ibadah, betul nggak? Nggak konsentrasi, nggak fokus. Belum lagi tarikan-tarikan, pikiran segala macam. Wah, luar biasa lah. Maka tadi ketika dia sudah kenalan, itulah pintu gerbang pertama untuk terjadi hubungan seksual. Tinggal masalah modalnya apa yang dia miliki. Kalau modalnya cuma sekedar ya gitu deh, yang penting gua fun, yang penting gua senang, kan begitu prinsip anak muda hidupnya, benar nggak? Awalnya begitu Cok Uja bikin geng-geng, pasti yang gengnya itu satu homo dalam artian bukan homo ini orang yang maksudnya aktivitasnya, iya maksudnya hobinya sama gitu loh, ya hobinya sama. Lihat, yang suka sepeda bikinlah komunitas sepeda, yang suka motor bikin geng motor. Saya kemarin ngisi di Cikutra gitu ya, dijemput sama seorang orangnya nggak besar, usianya 52 tahun lah, lebih tua dari saya, tapi wajah lebih muda saya begitu. Ya. Diakui sama dia gitu. Dan nyata dia itu mantan geng motor, gengnya geng internasional, geng yang suka ngejagain kemarin masjid yang dibantai oleh di New Zealand. Gengnya internasional, geng Australia di paling ditakuti, tapi dia punya anggota di New Zealand dan di Indonesia. Apa namanya, Babendos atau lupa saya nama geng disebutkan sama dia. Wah, ternyata pengalaman dia luar biasa. Paingan pakai mobil teh orang ruas wae. Dia tuh kalau ke Bali, ke Jakarta nggak pernah pakai mobil, selalu pakai kereta begitu loh. Enggak, pakai motor gede. Padahal usia sudah 52 tahun. Dia lewat dari sini ke Lembang, dari Lembang langsung masuk ke Subang, dari Subang masuk ke Wanayasa, terus sampai Cikampek, sampai ke Jakarta.
Kalau mau ke Bali, ya aja. Maka dia nggak pernah bawa ngajak orang banyak-banyak, takut ngerepotin. Gitu loh. Banyak yang teler ketika ikut dia naik motor sampai ke Bali. Gitu. Kalau udah datang ketua Bebendosnya di Isa ya. Kita putung dulu ya Isa ya. Oke? Kita lanjutkan nanti setelah habis Isa ya. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi manfaat dari jomblo yang pertama adalah satu adalah jauh dari maksiat. Ya. Sepakat ya? Oke, kelihatan kok pasti wajah bercahaya. Kaget juga malam-malam orang yang menghindari maksiat itu wajah bercahaya. Ya, ternyata di bawah senter. Shoot gitu. Oh iya makasih. Nggak ada yang keruh. Masa pemuda hijrah minum ginian? Geser dong. Apa bahasa Inggrisnya geser? Hah? Apa bahasa Inggrisnya geser? Hah? Kita lanjutkan. Jadi yang pertama jauh dari maksiat. Dan biasanya orang yang terhindar dari maksiat itu luar biasa. Ada sebuah cerita, seorang pemuda, 3 orang pemuda ingin melompat dari pelabuhan itu untuk naik ke kapal. Dia lompat ternyata kejebur ke laut, nggak nyampe. Tiba-tiba ada orang tua yang usia mungkin sekitar 60 tahun lah, Imam Tobari namanya. Lompat, nyampe. Sehingga dia bertanya 3 pemuda ini, wahai bapak, kenapa kok bisa begitu hebat? Apa jawaban dia? Ternyata mudanya memang dia menghindari maksiat. Menghindari maksiat. Mike Tyson itu punya kekuatan luar biasa, ya itu dia. Dia mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang merusak badannya. Tapi kalau nggak jomblo, berat. Makanya Dilan nggak maju-maju, berat kata dia juga begitu. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua lebih fokus ibadah, nggak ada gangguan, ya nggak? Asik ibadahnya khusyuk. Yang ada gambar sejadah terus itu teh. Allahu Akbar. Godaannya bukan karena ada wajah yang muncul senyum-senyum, bukan. Tetapi dia ngeliat sejadah kiri kanan, nah beda gambarnya. Yang ini menyon, itu manyun. Itu bedanya gitu loh, ya. Seperti itu. Nah jadi leungit gini Kela. Tenang kalem ayah. Yang kedua adalah lebih fokus ibadah. Yang ketiga apa? Tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia. Kenapa? Berdua-duaan itu kata Rasul juga dilarang kan, berkholwat bahasa Arabnya artinya berdua-duaan. Yang ketiga adalah jurik. Ini teman gini, Lis lu mau jadi jurik gak Lis? Enak aja. Gitu maksudnya dia mau ngomong sama Ahwat, terus gue jadi jurik, orang ketiga kan begitu. Bukan. Ya, tetapi waktu kita akan lebih efektif lah. Cuma yang zaman sekarang justru yang jomblo ini lebih berat juga sih ya, mainnya PUBG, Mobile Legend, lebih berat itu sebenarnya. Ya, iya kan? Yang habis kuota gitu loh. Iya. Nah ini kita diingatkan, tapi tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia. Apanya sia-sia itu maksudnya bernilai maksiat ya, berdua-duaan, berkholwat itu kan nilainya maksiat. Kalau dia misalnya di luar nikah, disebut dengan HTS, hubungan tanpa status begitu. Ya, makanya luar biasa nih kita mantapkan di sini biar lebih fokus. Yang keempat, pikiran lebih tenang. Betul nggak? Oh ngaku jomblo. Iya, lebih terarah ya gitu ya. Jadi kita nggak ada godaan, bentar-bentar nggak pusing gitu. Kalau jomblo tuh, bahkan kita bisa lebih sesuatu bisa kita kerjakan gitu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah manfaat dari jomblo. Ini yang penting, lebih irit pengeluaran. Hah? Kenapa? Terbuka duit. Ada lagunya kan kata Kusplus apa? Bagi nasib, jadi kemana-mana, tidak ada yang hati senang walaupun. Coba tanya sama bujangan, enak gak punya duit? Enak gak punya duit? Enggak, tapi gak senang berarti ya gitu. Karena apa? Emang tuh lebih enak boga duit tapi lebih irit ketimbang tadi.
Alasan dulu saya nggak mau pacaran tuh begitu dulu waktu saya masih SMA. Kenapa? Berat di ongkos. Iya, itu alasan saya dulu. Kenapa? Karena saya anak ke-13 dari 17 bersaudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Astagfirullah. Emang mak gua salah apa? Emang nggak boleh punya anak banyak? Kenapa? Astagfirullah. Alhamdulillah. Dulu gitu. Dulu inget tuh waktu masih awal-awal SMA gitu kan. Ini teman nih, saya punya teman namanya Sihar Butar-Butar sama Mulyadi, panggilnya Adi. Ya kan? Nah, dia ngajak, Lis kita nongkrong, biasa kan, anak muda suka nongkrong sore-sore tuh. Ternyata depan komplek, kan kita komplek tentara, Babe kan tentara. Itu ternyata mereka berdua nunggu cewek lewat untuk digodain. Rambutnya panjang cewek itu. Ya, sabujur. Panjang nate sakieuta. Nah begitu lewat bener, goda-godain lah gitu. Terus pengen kenalan, ternyata dia berhasil ngedeketin, jadi kenalan. Tiba-tiba gue dipanggil, Lis sini, kenapa? Dia pengen kenal sama lu gitu, justru pengen kenal sama gue. Kenapa? Ya merasa begini, dia merasa cantik, kok ada cowok nggak godain dia gitu loh, penasaran dia. Justru kalau kita nggak godain, itu semakin tinggi nilai kita. Menyesal godain. Iya nggak usah. Dan saya emang nggak pernah mau gitu waktu itu kenalan. Nggak mau. Kenapa? Alasan saya gitu. Nah, cewek kalau digodain makin jual mahal. Cowok kalau digodain, zaman sekarang mah kebaliknya, bukan cowok godain cewek ya. Iya. Tapi cowok godain cowok, ngeri juga gitu. Ngeri kebalik. Itu kejadian loh sama murid saya loh. Dia pakai baju kaosnya yang segini nih kerahnya nih. Yang apa kerahnya yang nggak ada kayak nggak ada jahitan gitu loh. Apa namanya? Itu di sana di mall yang terkenal di Bandung gitu loh. Dia jalan. Diikutin oleh 2 orang. Dia cerita ke saya waktu pas pengajian. Dia kaget ada nuturkan 2 orang. Akhirnya dia balik badan. Aya naon cenah teh. Masih kode. Ternyata itu gay mereka. Dia bilang pakai bahasa Sunda, aing beki kene awewe gitu-gitu. Akhirnya dia pergi kaget, dia ngasih kode, itu tanda kalau orang pakai kaos gitu berarti bisa dipakai. Maka dituturkan. Nah, makanya kita masih juga harus cerdas gitu, jangan asal keren model, kalau usum pak beli gitu. Berat. Ya, hati-hati ya, makanya kita lebih irit pengeluaran gitu loh, insyaallah. Ya. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, lebih fokus untuk memperbaiki dan menggali potensi diri. Betul nggak? Iya kan? Cobalah kita cari potensi diri kita ketika kita memang lagi sendirian itu lebih enak, lebih keluar nanti ke explore gitu loh. Apalagi kita punya teman-teman yang juga sama-sama sedang menggali diri kita, keluar itu. Tapi kok ada bentar-bentar di telepon, bentar di SMS, bentar di WA, temuin, minta janji, minta dijemput, sok coba. Bentar-bentar begitu dapat bentar dulu gua ada panggilan nih gitu. Nggak enak jadinya gitu loh. Ya kalau udah bersuami istri mah beda ya, itu mah ibadah gitu loh. Ya gitu. Memang kadang-kadang begitulah ya. Kalau ini kita diingatkan lebih fokus untuk memperbaiki diri. Itu yang keberapa? Keenam. Yang terakhir yang ketujuh. Tidak mudah galau. Nah, karena apa? Ikan tadi toloba pikirannya, ngomong setiap malam minggu stres aja dia teboga duit, bingung dia. Untuk apa? Tiap malam minggu wakuncar, waktu kunjungan pacar. Oh iya. Nah inilah dia kemanfaatan dari jomblo. Dan ini disepakati oleh para psikolog, para ahli, termasuk para ustadz. Ini khusus yang disebut jomblo ini, menjomblo ini khusus untuk usia 20 tahun ke bawah. Berarti yang masih sekolah. Kalau yang sudah 20 tahun ke atas beda lagi pembahasannya. Apa judulnya? Bahaya lama menjomblo. Tah eta. Ya. Cung yang di atas 20. Kade euy. Yang di bawah 20 jomblo lebih baik manfaatnya. Mual mungkin dia mikir nikah, betul nggak? Makanya lebih baik jomblo.
Maka saya pernah mengadakan sebuah diskusi, jomblo itu lebih mulia daripada nggak jomblo. Karena tadi peluangnya terhindar dari maksiat gitu kan. Lebih fokus, bisa berprestasi segala macam. Ada yang bilang pacaran itu bisa meningkatkan motivasi belajar. Sepakat, gue juga sepakat, setuju. Cuma belajar apa? Belajar maksiat. Kalau memang pacaran itu bisa meningkatkan belajar, kenapa banyak orang yang punya pacar nggak naik kelas? Iya kan? Justru malah jadi pikiran tadi, tambah kacau, nggak konsentrasi. Ya, kita lihat sekarang di atas 20 tahun, punten yang di atas 20 tahun. Ya, bahaya lama hidup menjomblo. Lihat, bolehkah memutuskan hidup menjomblo gitu loh? Apakah ada harapan? Ada larangan menjomblo lebih lama? Ternyata dibahas benar. Rasulullah mengatakan melarang tabatul. Tabatul itu artinya membujang. Tabatul. Sejelek-jeleknya mati seorang muslim dalam keadaan muslim adalah mati dalam keadaan membujang. Itu sejelek-jeleknya mati seorang muslim dalam keadaan muslim. Itu dalam keadaan bujang. Masuk surga, dikasih bidadari, dinikahkan oleh Allah dengan bidadari, percuma tadi bisa dikumak-kumakeun. Cuman bisa digegendong hungkul. Non, cang boga pengalaman. Serius. Lamun ada bujangan bilang boga pengalaman berarti sudah maksiat dia tuh. Bener nggak? Lihat ini. Tarikan-tarikan syahwat itu dominan. Kenapa membujang itu lebih baik untuk menjomblo itu baik untuk yang usia di bawah 20? Karena emang dia masih jauh dari pernikahan, betul nggak? Tapi di atas 20 bahaya justru. Bahaya. Saya pernah sebuah seminar di sebuah perguruan tinggi di swasta di Bandung, 3 orang pembicaranya saya sebagai ustadz, kemudian seorang dokter, kemudian satu lagi psikolog. Nah yang ngomong dokter duluan. Suatu saat di antara para peserta ditanya, angkat tangan yang belum pernah yang belum pernah onani. Tiba-tiba ada satu orang angkat tangan. Apa kata dokter? Kamu bohong, kamu nggak normal. Bayangin sok coba. Orang yang tidak onani dibilang tidak normal. Saya khawatir, selesai acara seminar dia pulang, dia masuk kamar mandi. Takut dibilang tidak normal. Setelah itu saya tampil, saya bilang, kita tidak bisa menjas. Kalaupun dia bohong, nggak ada masalah. Berarti dia ingin bahwa perbuatan onani itu memang tidak baik. Dan ternyata memang betul para ulama bersepakat bahwa mengeluarkan sperma dengan anggota tubuh sendiri itu haram hukumnya. Tetapi mengeluarkan sperma dengan bantuan anggota tubuh istrinya itu boleh. Makanya bahaya kalau sudah di atas 20 menjomblo. Serius amat, biasa aja. Menyimak dengan serius luar biasa. Iya. Ya. Ada sebuah cerita nih dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dia pernah berkata, Rasulullah SAW itu tidak mengizinkan Utsman bin Ma'zum untuk tabatul. Tabatul itu menjomblo. Kalau seandainya beliau mengizinkan, tentu kami sudah menjomblo selamanya. Ya, seperti itu. Meskipun untuk mencapai kami harus melakukan pengebirian, tuh bayangin. Karena dia ingin fokus ibadah. Para sahabat dulu ingin menjomblonya itu ingin ibadah lebih fokus. Makanya di akhir 10 hari terakhir malam Ramadan ada yang namanya disebut dengan itikaf kan? Itikaf itu kenapa itikaf? Itikaf itu sunahnya buat siapa? Buat para laki-laki yang sudah punya istri. Disunahkan. Itikaf. Biar apa? Biar tidak terganggu oleh yang di rumah. Makanya itikaf di masjid. Kalau wanita boleh itikaf, tapi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah laki-laki. Biar apa? Lebih fokus ibadahnya kepada Allah SWT. Khusus menggapai Lailatul
Qadar. Ya, ini gambaran Iyahul Lail. Sampai begitu diingatkan, ya. Makanya dengan demikian sudah jelas, ya. Ibnu Hajar Asqalani juga mengatakan hang sama. Yang dimaksud dengan tabatul adalah meninggalkan menikah karena sibuk untuk ibadah. Tabatul itu menjomblo dalam rangka untuk meningkatkan ibadah. Ternyata Rasul tidak mengizinkan. Saat bagaimana kalau dia menjomblo nggak tepayu-payu, eta mah menasib we eta mah kita teh. Ya. Masalahnya bukan di situ ternyata. Ya, sekarang gini, ada 3 hal yang nggak akan pernah putus dari orang sudah mati. Apa saja? Ilmu yang bermanfaat, terus sodakoh, amal jariah, terus anak yang soleh yang mendoakannya, bukan doa anak yang soleh, anak yang solehnya. Anak soleh, bukan doa anak yang soleh, anak soleh yang mendoakannya. Jadi anak solehnya. Kumaha kalau dia menjomblo, punya anak tuh? Punya anak tuh? Ada sebuah kisah yang menarik, seorang mahasiswa cerita ke saya waktu saya masih suka ngisi di pengajian di pondokan di kos-kosan di Jatinangor. Dia bilang, "Sat, saya ini seminggu lagi mau nikah dulu teh, tapi nggak jadi. Kenapa? Calonnya kecelakaan, meninggal dunia. Akhwatnya penghafal Quran, sudah hafal 30 juz. Dia sangat cinta banget dengan akhwat ini. Ketika dia mau ngisi acara penghafalan gitunya, naik motor dibonceng, jatuh, sehingga akhwat yang dibonceng itu yang calonnya itu tertabrak mobil, sehingga meninggal dunia. Boleh nggak saat kalau saya nggak menikah? Biar apa? Biar ketemu di surga." Gitu. Saya hanya mengatakan, dengan cerita kamu masih paham, mungkin calon kamu tuh syahidah, ya berarti mati syahid, sudah pasti surga karena dalam rangka untuk mengajar hafalan, berarti kan berdakwah. Wah, masuk surga. Ente belum dijamin masuk surga. Tahu dari mana ente masuk surga? Terus kalau udah masuk surga belum tentu dinikahkan sama dia. Kesimpulannya ketika dia sudah khitbah kemudian dia meninggal dalam suatu kecelakaan sebelum akad, berarti jodoh bukan? Jodoh bukan? Jodoh bukan? Titik. Dia ingin menunjukkan saya setia gitu loh. Nikah juga belum, di mana setianya? Yes, dia kaget dengar jawaban saya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia laki-laki setia. Bukan kayak begitu. Nah, mau nggak masuk surga? Semangat, iya Sat, biar ketemu. Nah kalau gitu saya bacain 3 tadi. Apa? Anak yang soleh. Mikir lagi dia. Udah. Ya, karena emang dia udah layak, udah lulus kuliah segala macam, akhwat banyak, gitu kan? Apa sih kendalanya? Ternyata memang selama ini banyak sekali orang menjomblo di atas 20 tahun itu dikarenakan apa? Dia merasa masih muda usianya. Saya nanya usia berapa? 22 tahun. Kapan nikah? Ya Ustadz ngomong nikah, masih lama lah. Saya kan masih muda Ustadz. Baca ilmu psikolog saya bilang. Anak-anak itu adalah antara 0 sampai dengan 14 tahun. 13 tahun itu masih disebut anak-anak. Kalau 5 tahun balita. Di atas 5 tahun anak-anak, ya kan, sampai usia 13, 14 tahun itu remaja awal, 21 tahun remaja akhir, 22 tua. Apalagi sok coba, setelah remaja apa disebutnya? Iya, dewasa tua bukan? Orang tua disebut orang apa? Orang dewasa, berarti dewasa sama dengan tua. Mikir. Maka banyak mengklaim usia 22, 23, 24 masih. Maka dibahas. Jomblo di atas 20 tahun itu bahaya karena tarikan-tarikannya komo, apalagi dia makannya nggak dikontrol. Makan protein banyak. Makan sate kambing. Sok coba. Makan sop kambing. Kebayang. Karena salah satu pemicu syahwat itu adalah sumber syahwat itu adalah makanan. Makanya kata Rasulullah, hai pemuda, jika sudah sanggup nikah. Kalau nggak sanggup, tuh puasa.
Sampai teman saya gitu waktu saya mahasiswa, Lis, aduh gimana ya, kenapa? Pengen nikah, ya udah nikah, orang tua belum izinin. Nah, banyak laki-laki minta izin sama orang tua, nggak ada istilah minta izin. Yang minta izin itu adalah perempuan, karena ada wali. Laki-laki nggak butuh wali. Cuman sebagai bentuk kita birrul walidain ya harus ada restu. Orang tua itu lebih baik barokah. Gitu. Ya udah saum saya bilang kalau belum dapat izin. Ya Lis saum cuma sampai maghrib. Dia ngomong gitu, emang kenapa? Ya justru Bandung tuh kan bahayanya malam. Kalau saya kan pikirnya simpel ya. Ya udah jangan keluar malam tuh. Ya nggak bisa lah, Lis lah teman-teman ngajak nongkrong mulu. Jadi solusinya apa? Bukan membujang. Makanya siapkan mental dari sekarang yang udah 20 tahun. Oke? Oke, siap? Ya, jelas sekali. Jelas ya? Dikebutkan nih saya baca lagi. Dari Anas bin Malik berkata, ada 3 orang yang pernah datang ke rumah Nabi, ya, ke rumah istri Nabi SAW. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW. Ketika mereka diberitahu, tanggapan mereka seakan-akan menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah biasa-biasa saja. Betul. Mereka berkata, di mana kita dibandingkan dengan Nabi SAW, katanya. Padahal dosa beliau yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Salah satu dari mereka berkata, adapun saya akan sholat malam selama-lamanya karena Rasul sudah maksum kan. Dia merasa paling banyak dosanya, maka dia ingin menebus dosa dengan cara apa? Dia akan sholat malam selama-lamanya. Bayangin, sholat malam selamanya. Ya. Kemudian yang kedua, saya akan berpuasa terus-menerus tanpa ada hari berbuka. Maksudnya tanpa hari tidak puasa, jadi setiap hari puasanya. Maghrib tak buka gitu loh. Teman dia puasa setiap hari. Yang ketiga, saya akan meninggalkan wanita dan tidak akan menikah selamanya. Jomblo. Rasulullah SAW mendengar itu lantas berkata, kalian yang berkata demikian itu, demikian ini, demikian, demi Allah, aku sendiri yang paling takut pada Allah dan paling bertakwa kepada Allah, aku sendiri tetap puasa, namun ada waktu untuk istirahat tidak berpuasa. Aku sendiri menikahi wanita, namun tiap juga ada untuk Aku sendiri mengerjakan sholat malam dan ada waktu untuk tidur. Aku sendiri menikahi wanita. Siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Jadi kalau niatnya menjomblo, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia punya niat nikah tapi belum laku-laku, itu mah nasib. Terus saya berusaha. Ya, yang penting itu. Tetapi semangat nikahnya jangan dihilangkan, jangan sampai trauma. Kan pernah kita bahas, ya, ada ahwat 28 kali ta'aruf gagal, tapi dia tetap move on, nggak trauma. Ini baru 3 kali gagal langsung kesimpulan, enggak lah, nggak usah, takut sakit hati katanya. Nggak. Apalagi laki-laki, ya Allah ya Rob, ya. Kalau kita sudah usia 20 kemudian belum dapat jodoh juga, fokus ke surga. Ya, sambil berdoa tuh sama Allah, minta untuk didapatkan jodoh. Dan penghambat jodoh itu ternyata adalah diri kita sendiri kadang-kadang. Itu apa? Terlalu tinggi kriterianya. Oh iya, kan pernah ada seorang mahasiswa kedokteran bilang, "Saat tolong cariin saya dong calon istri. Saya usia 24, kalau bisa ya beda usianya 10 tahun." Berarti usia 14 tahun sok coba. Dia lagi koas gitu loh, lagi koas untuk mengambil dokter, terus minta yang cantik, putih bersih, kemudian yang soleha, yang penyayang orang tua, yang ngerti agama, kalau bisa semangat hafalnya tinggi. Saya bilang susah di zaman sekarang nyari wanita yang usia segitu dengan kriteria itu. Rata-rata kan mereka mulai hijrah tuh ketika kuliah atau sudah lulus kuliah, betul nggak? Ya kan, katakanlah 3 tahun dia ikut pengajian rutin, ya, ikut pembinaan rutin, berarti usia berapa? Lulus dari kuliah rata-rata 23 tahun lah katakanlah, ya kan? 23 atau 22, berarti 25. Katakanlah dia baru kuliah mulai hijrah, berarti usia 19 tahun, kemudian atau 18 tahun dia kuliah, tambah 3, 22, betul nggak? Nggak ada yang 14 tahun saya bilang. Kalaupun ada, saya bilang, belum tentu mau sama ente. Iya kan? Gitu.
Waktu itu saya masih bujangan. Kalaupun ada, ngapain kasih ke orang lain? Ya, Ustadz nyari capek-capek, sok coba. Makanya kalau ingin minta tolong cari pasangan, jangan sama yang masih bujangan, tapi yang sudah punya istri. Ya, lebih terjamin. Tapi bagus mentalnya kayak Salman. Tahu Salman, kisah Salman Al-Farisi? Dia minta tolong ke Abu Darda. Abu Darda minta tolong ngelamarin seorang akhwat, orang Ansor. Datanglah Abu Darda kepada orang Ansor itu. Ternyata ibunya nggak suka dengan Salman karena Salman itu orang pemalu dengan akhwat. Makanya justru orang tuanya suka dengan Abu Darda. Dinikahkan langsung hari itu juga akad dengan Abu Darda. Pulang ditanya sama Salman, gimana? Apa jawabannya? Telah jadi istriku. Dan Salman subhanallah tidak marah. Allah telah menikahkan kamu dengan dia. Nanti Allah akan ganti lebih baik buat saya. Selesai. Coba zaman sekarang nggak kayak gitu. Musuh dalam selimut. Pren makan pren. Pagar makan tanaman. Begitu biasanya. Ripalnya nggak ada. Mentalnya tuh hebat Salman Al-Farisi itu. Ya, makanya ini sebuah gambaran. Kalau ingin mencari pasangan, cari yang sudah punya istri biar lebih terjaga begitu. Oke? Ya. Nah ini. Jadi jelas. Makanya kita mulailah memantaskan diri untuk bisa jomblo tidak selamanya. Semakin cepat semakin lebih baik. Kenapa? Ukuran untuk punya anak. Kenapa? Usia masih muda bagus untuk mendidik anak. Jadi anak kita udah dewasa, kita masih fresh. Nikah 50 tahun. Kapan punya anak sok coba? Kayak Nabi Zakaria berdoa, ya Allah tulangku sudah lemah, rambutku sudah memutih, istriku mandul. Nggak ada yang mewariskan pewaris Nabi Yakub ini. Baru ada kabar punya anak namanya Yahya. Usianya sudah tua. Kalau kita usianya lebih muda lagi kan bisa lebih fresh lagi mendidik anak. Jadi kita masih siap. Ya. Oke, kita berdoa semoga Allah mudahkan jodoh kita insyaallah ya. Insyaallah. Oh, tarik. Ya itu mungkin bisa sampaikan, kita diskusi aja tanya jawab. Saya kembalikan kepada saha pembawa acara 2 ya. Saya sampaikan dulu sebentar sedikit lagi nih. Disebutkan keadaan orang yang menjomblo berikut rinciannya. Menjomblo karena tak punya keinginan untuk menikah bisa jadi karena dilihat dari fitrahnya atau karena sakit atau karena tidak mampu memberi nafkah, padahal dalam nikah ada keharusan memberi mahar dan nafkah. Ya. Yang kedua, menjomblo karena terlalu sibuk dengan ibadah dan menuntut ilmu din dan nikah dapat membuatnya lalai dari hal itu. Walau dari segi finansial ia sudah mampu untuk menikah. Ini kebanyakan alasan begitu. Menjomblo dalam keadaan mampu untuk menikah secara finansial dan tidak disibukkan dengan ibadah menuntut ilmu agama. Kondisi pertama itu dimakruhkan untuk menjomblo. Kalau dia punya penyakit. Ya. Ya, untuk menikah dimakruhkan untuk menikah kalau dia punya penyakit. Pernah ada seorang yang WA ke saya, ternyata apa? Dia gay. Saya suka dengan sama jenis Pak Ustadz, gimana ya? Saya bilang cuma saya waktu ngejawab, fokuslah kamu kepada dirimu untuk tidak melakukan tindakan-tindakan seksual sesama jenis. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai kamu disembuhkan oleh Allah atau sampai kamu mati, maka surga untukmu. Berarti dia nikah enggak? Karena punya penyakit. Dan setelah itu udah berapa tahun yang lalu ya, setelah itu dia nggak ngontak-kontak lagi, wallahu alam bisawab. Gitu. Ya, dimakruhkan untuk menikah. Yang kedua, ya, lebih baik tidak menikah karena adanya masalah yang lebih besar. Ya. Imam Nawawi dia menulis buku tentang pernikahan, tapi dia ternyata belum menikah sampai dengan usia 26 tahun. Keburu meninggal. Ya, oleh Allah dipanggil dalam usia 26 tahun. Ya. Ada yang di atas 26? Nah, belum nikah juga. Ada yang di atas 26 belum nikah? Ada? Nah, berdoalah yang banyak-banyak ya, insyaallah ya. Nah, untuk yang ketiga itu lebih baik menikah. Tadi kan 3 kondisi kan, membujang karena penyakit, membujang karena sibuk, ya, membujang dia tidak ada alasan itu 2 itu, maka yang nomor 3 ini lebih baik menikah. Yang nomor 1 dimakruhkan, yang nomor 3 sampai dia punya pemahaman yang mantap baru dia bisa boleh menikah. Makanya menikah itu tidak mesti tergesa-gesa, tapi menyegerakan. Beda antara tergesa-gesa dengan
menyegerakan. Maka menyegerakanlah. Ada orang usia 15 tahun dia belajar ilmu nikah, ternyata usia 19 dia menikah. Itu bukan tergesa-gesa, tapi menyegerakan. Karena memang dia sudah pantas. Ada usia 35 tapi dia belum punya kemampuan untuk menikah, maka itu harusnya tidak dipaksakan untuk menikah. Sampai dia mampu punya pemahaman itu dan menyegerakanlah untuk menikah. Jadi paham ya, kesimpulannya lebih baik jomblo atau enggak? Tergantung usianya, oke? Usia yang sudah siap nikah lebih baik nikah, ya. Tip itu mungkin.